Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita di sini sedang memantau tanaman timun, ya kan kawan? Tanaman timun. Dimana pada kesempatan kali ini, ya, setelah menanam jagung, kita lanjutkan dengan proses pembudidayaan tanaman timun, dimana proses ini sangat cocok sekali, ya kan, sangat cocok sekali untuk dibudidayakan timun. Jadi kan kawan, pada lahan budidaya kami ini masih dalam tahap uji coba, yang dimana ini kita membudidayakan timun setelah dilakukan proses pemanenan tanaman jagung, yang dimana jagungnya sudah dipanen. Dan yang jelas jagungnya tidak langsung dijebol atau tidak langsung dipotong, ya kan kawan, batangnya, akan melainkan jagungnya dibiarkan begitu saja, tanamannya, batangnya ya disisain kayak gini. Nah, lalu disusul dengan penggunaan tanaman timun. Nah, ini merupakan salah satu cara, ya kan kawan, dalam memanfaatkan lahan yang begitu luas, ya, dengan cara yang cukup, menurut kami ya cukup efektif. Karena apa? Karena lahan kami semacam ini di musim penghujan, ya. Setelah ditanami jagung, biasanya jika ada musim penghujan itu terkadang airnya belum ada, akan tetapi nanti kalau hujan terus menerus akan menggenang. Oleh sebab itu, salah satu budidaya yang cocok untuk perlakuan setelah dilakukan penanaman jagung, ya, yaitu adalah melakukan penanaman timun. Nah, ini melakukannya ketika saat tanaman jagung itu sedang mulai dipanen, ya. Nah, itu dipanen terlebih dahulu, baru disusuli tanaman timun. Dan yang jelas kita dalam membudidayakan timun ini tidak hanya memanfaatkan lahan yang begitu luas ini kan, juga kita bisa menjadikan lahan kita lebih produktif. Yang jelas gini kan kawan, jadinya tanaman timun semacam ini yang kita budidayakan semacam ini usianya kalau dipanen itu kurang lebih 35 hari. Ya, 35 hari itu biasanya timun sudah mulai dipanen. Dan ini timunnya adalah jenis timun baby, yang dimana lahannya kita manfaatkan, ya, setelah ditanami jagung baru dibuat untuk timun, yang fungsinya untuk merambat tanaman timun itu sendiri, semacam itu kan kawan-kawan. Meskipun di sini ada juga tanaman timun yang tidak mau merambat, ya, bergerak dengan sendirinya, tapi kami biarkan begitu saja. Dan enaknya kan kawan, tanaman timun ini kita tidak perlu menali, tidak perlu mengikat. Nah, kayak tomat itu tidak, akan tetapi tanaman timun ini nanti merambat dengan sendirinya. Nah, ini di usia kurang lebih 28 hari, ya kan kawan. 28 hari tanaman timun sudah mulai berbunga, dan sebagian di bagian sana kan kawan, coba saya ini crop. Nah, itu calon buah kan kawan, ya. Nah, calon buahnya atau calon timunnya. Nah, nanti biasanya di usia 35 itu timun sudah akan menghasilkan buah yang siap dilakukan proses pemanenan, semacam itu kan kawan. Nah, ini juga, nah ini kan kawan, kalau saya lihat, nah tuh timunnya bagian belakangnya sudah ada calon buahnya. Nah, yang jelas timun ini juga tidak ribet kan kawan, ya. Sudah bunganya melakukan proses penyerbukan sendiri, budidayanya cukup kan kawan. Kocor dengan menggunakan NPK sudah bagus banget kan kawan, ya. Ini kita hanya menggunakan NPK tablet yang kita cairkan saja sudah bagus, sama disemprot dengan menggunakan gandasil, ya, untuk bagian daun, ya. Ada yang pada masa kecil mereka dikocor,
Nah, masa besar kayak ini ya terkadang dikocor, juga terkadang disemprot di bagian daun semacam itu. Dan ini cocok sekali untuk musim-musim peralihan ya, dari musim kemarau menuju musim penghujan. Jadi kita perawatannya tidak terlalu banyak menyiram air, karena tanaman timun ini menginginkan jumlah air yang cukup banyak. Ya pastinya ketika jumlah air cukup banyak itu otomatis nanti akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangbiakan yang begitu pesat ya. Timun itu kalau orang bicara ya para petani-petani itu, kalau saya tanya-tanya itu timun itu panennya begitu cepat, hampir tiap hari panen. Nah, akan tetapi kita ya ini baru tahap uji coba ya, kita hanya memanfaatkan lahan sedikit ya untuk memperkirakan ya apakah siap bisa tidak atau cocok tidak ya di lahan kita semacam itu. Yang jelas kita menggunakan setelah panen jagung ya, kita manfaatkan batang jagungnya sebagai tajuk, lalu kita rebetkan dengan menggunakan tanaman timun ini ya kan kawan ya, untuk merambat si tanaman timun. Dan itu penanamannya di sekitar batang ya kan ya, berdekatan dengan batang dari dari batang jagung itu sendiri ya, berdekatan nanti meremet atau merambat dengan sendirinya. Yang jelas kita sebagai seorang petani harus pintar-pintar bisa memanfaatkan ya kan kawan, memanfaatkan lahan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin ya kan kawan, untuk menjadikan lahan kita jauh lebih produktif, lebih bagus, dan lebih menghasilkan semacam itu. Nah, semacam ini. Dan nah, kawan-kawan bisa lihat ya, ini sulurnya tanaman timun itu sulurnya akan mengikat dengan sendirinya, nanti merambat dengan sendirinya. Dan ini ya, ini bunganya, dan ini nanti calon buahnya. Tinggal nanti mereka biasanya menyerbukan dengan sendirinya, kita sudah tidak usah ikut campur. Dan ada nantinya kalau sudah siap dilakukan proses pemanenan, tinggal kita panen. Nah, di bawah ini ya, ini kan ini buah timun babynya ya kan. Jadi buah timun baby ini agak sedikit berbeda pemanenannya dibandingkan buah timun pada umumnya, yang dimana timun baby itu kondisinya kecil-kecil, paling ya segini kan kawan. Nah, segini sudah siap dilakukan proses pemanenan ya, panjangnya segini. Nah, kalau untuk diameternya ya diiris jadi 4 lah, enggak terlalu besar lah kan diameternya, tapi nanti panen terus secara terus menerus. Nah, yang perlu diketahui dalam budidaya timun ini ya, sebenarnya timun ini cukup mudah, cukup enak ya perawatannya, tidak terlalu ribet, terus pertumbuhan dan perkembangannya begitu cepat. Tetapi ini kalau menurut pengalaman orang-orang sebelumnya, para petani sebelumnya yang pernah membudidayakan timun ya, saya wawancarai teman saya itu, timun itu kelemahannya di daunnya itu agak tipis kan ya, agak tipis dan mudah terkena jamur katanya semacam itu. Sehingga timun itu perlu daunnya, bagaimana cara menguatkan atau menebalkan si daun tersebut agar tanamannya kuat ya kan kawan, semacam itu. Sehingga nantinya timunnya bisa tumbuh dengan bagus dan tahan lah kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas timun membutuhkan air yang cukup banyak, oleh sebab itu air harus selalu tersedia. Akan tetapi timun juga tidak menginginkan air yang berlebihan, kalau berlebihan cepat busuk ya, hampir kayak tomat lah kan kawan, semacam itu. Tapi menginginkan kondisi yang cukup lembab. Biasanya kalau lembab nanti biasanya cepat sekali untuk proses pemanenannya. Nah, itu ada salah satu timun kan. Coba saya crop ya, saya dekatkan. Mana itu? Nah, itu kan. Nah, ukuran segitu kayaknya sudah siap panen kan kawan ya, timun tuh. Nah, semacam ini. Oke kan, itu dulu informasi dari saya mengenai pengembangbiakan ya, penggunaan pemanfaatan lahan
setelah dilakukan proses tanam jagung, yang dimana bisa ditanami dengan penggunaan atau pemanfaatan tanaman timun agar lebih maksimal, produktif, dan menghasilkan. Sekian bincang-bincang kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.